Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Mona di sini dalam pelajaran tematik tema 1. Selamatkan makhluk hidup kelas 6 SD, subtema 2, hewan sahabatku pelajaran 1. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silakan persiapkan alat tulis dan buku tematik. Jika sudah, silakan duduk manis dan dengarkan penjelasan Ibu berikut ini. Anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah subtema 2, hewan sahabatku pelajaran 1. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Mari kita pelajari bersama. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Sekarang marilah kita baca teks berikut dan amati gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah tersebut. Nah, di samping ini adalah gajah putih anak-anak. Gajah putih ini sangat istimewa karena dia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan gajah biasanya ya anak-anak. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dari daratan. Lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari oleh negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Mengapa? Karena ikan tuna ini sangat baik untuk kesehatan kita. Ikan tuna ini mengandung omega 3 yang sangat bagus untuk perkembangan otak. Nah, apakah kamu pernah makan ikan tuna? Jika kamu pernah makan, pasti kamu pintar kan? Iya, tapi harus tetap belajar ya. Tahukah kalian, burung yang hidup di negara tetangga kita, burung takurdahan, hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi di negara tersebut. Nah, di samping ini adalah burung takurdahan. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Mari kita pelajari cara hewan berkembang biak berikut ini. Hewan berkembang biak dengan 3 cara, yaitu yang pertama, bertelur atau ovipar, 2 beranak vivipar, 3 bertelur dan beranak ovovivipar. Bertelur, ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Nah, di samping ini ya contohnya. Ada cecak, kalajengking, burung, ayam, bebek. Oke, sekarang hewan yang beranak vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contohnya sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan lainnya? Oke, sekarang hewan yang bertelur dan beranak atau disebut ovovivipar. Apakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan?
Ada contohnya adalah ular. Jenis ularnya adalah ular boa. Berapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang ada yang melahirkan anak-anaknya, masih ada ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak. Ovipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovipar lainnya? Jika kamu bisa menyebutkannya, silakan tulis di dalam buku catatan kamu ya. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduk memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya ke luar negeri. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Nah, anak-anak, apa kalian tahu hewan-hewan apa sih yang biasa kita ekspor ke luar negeri? Nah, kita biasanya mengekspor ikan, kemudian ayam, dan berbagai jenis hewan peliharaan lainnya. Nah, hasilnya itu sangat membantu perekonomian kita. Potensi ekonomi di negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai salah satu wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang jadi kekuatan negara. Oke, sekarang kita lihat negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam, negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Nah, kaya sekali bukan anak-anak negara Brunei Darussalam? Oke, sekarang kita lanjut kembali. Negara berikutnya, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertanian diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita lihat negara kita, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Selain itu, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara di sektor pariwisata. Nah, tentunya kita sangat berbangga kan anak-anak melihat kekayaan dan sumber daya alam kita di Indonesia. Nah, untuk itu kita harus selalu menjaga dan melestarikannya dengan baik ya. Oke, sekarang kita lihat negara berikutnya. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur.
Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Oke, sekarang kita lanjut lagi negara berikutnya, Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti dari Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Nah, sisanya pasti diekspor. Oke, sekarang kita lihat negara tetangga kita, Malaysia. Kegiatan utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Kegiatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Oke, sekarang lanjut kembali. Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, kita lanjut kembali. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia Tenggara. Makanya Singapura maju anak-anak karena dia merupakan jalur transit antar negara. Jadi kita singgah di situ jika kita ingin ke negara-negara lainnya. Nah, apakah kalian sudah pernah ke Singapura? Semoga kalian suatu saat nanti bisa ke Singapura ya anak-anak dan melihat keindahan negara Singapura. Sekarang kita lanjut lagi ke negara berikutnya, yaitu Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Thailand. Nah, anak-anak, jika kalian pernah pergi ke sana, kalian pasti berkesan bukan dengan bangunan budaya di Thailand? Oke, sekarang kita lanjut kembali negara berikutnya, Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomian. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang dengan pesat. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca di tema 1 pembelajaran 6 kemarin bukan? Nah, hari ini kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Ini pelajaran bahasa Indonesia ya anak-anak. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal ini karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Oke anak-anak, setelah ini kita akan membuat kesimpulan dari 2 paragraf tentang bebek ini. Paragraf 1. Perhatikan ya, bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan.
Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kita lihat ide pokok dalam paragraf ini adalah bebek adalah unggas yang bermanfaat, dan kesimpulannya adalah bebek adalah unggas yang hidup di darat dan dimanfaatkan daging dan telurnya. Nah, anak-anak, paragraf pertama sudah terjawab. Sekarang untuk paragraf kedua, kalian kerjakan di buku tugas ya. Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Nah, sebelum kalian mengakhiri, silakan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, jangan lupa di channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, and share. Oke anak-anak, tetap semangat dan sehat.